Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Dewianti dari kelas MBS 6I dengan NIM 20521139. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari Business Plan dengan judul Ya Pasti ID Sejahtera dengan tagline Our Future is Bright. Pembahasan yaitu terkait dengan pertama pendahuluan, 2 analisa strategis, 3 rencana pemasaran, 4 rencana organisasi dan manajemen, yang kelima rencana produksi dan operasi, yang keenam rencana keuangan, yang ketujuh business plan model kanvas. Yang pertama pendahuluan, kebutuhan bahan pokok sembako merupakan kebutuhan dasar yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat ekonomi rendah sampai dengan tingkat ekonomi tinggi itu pasti membutuhkan sembako untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sembako memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang mendorong para pengusaha untuk menyediakan bahan-bahan makanan ini baik di warung kecil, pasar tradisional, swalayan, sampai dengan pusat perbelanjaan mewah. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin tinggi juga menyebabkan kebutuhan akan sembako juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, sebagai kebutuhan pokok yang paling banyak kebutuhannya, maka pemenuhan terhadap kebutuhan beras itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Distribusi, kualitas, serta jenis beras yang ada di pasaran menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian. Nah, selain pemerintah, komoditi beras ini juga menjanjikan peluang usaha yang cukup potensial, mengingat tingginya kebutuhan akan beras tersebut. Selain itu, perkembangan usaha kuliner dewasa ini juga dirasakan cukup potensial, mengingat tingginya kebutuhan akan beras tersebut sebagai salah satu bahan bakunya. Nah, hal itu turut mendorong bisnis beras menjadi lebih potensial. Nah, juga hal ini mendorong para agen, penjual besar, serta toko yang menjadikan beras sebagai bisnisnya untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelanggan merasakan kenyamanan dalam bertransaksi dan kepastian akan kualitas beras yang dibelinya. Nah, dikarenakan permintaan terhadap kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, terutama beras, terus meningkat, maka penulis sekaligus pemilik berencana untuk membangun dan ingin mengembangkan usaha produk hasil pertanian khususnya beras dengan nama Ya Pasti ID Sejahtera. Pemilik Ya Pasti ID Sejahtera ingin mengembangkan usaha ini dengan mengikuti teknologi yang inovatif, yaitu secara offline dan online yang dapat bertujuan untuk meningkatkan stabilitas usaha dan mengharapkan penjualan produk pertanian akan terus meningkat dengan penggunaan aplikasi e-commerce berbasis teknologi ini. Pembahasan selanjutnya yaitu analisa strategis. Yang ini merupakan visi dari Ya Pasti ID Sejahtera sendiri, yaitu menghasilkan produk yang unggul dengan mengutamakan kepuasan konsumen dan berupaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, misinya yaitu menghasilkan dan melakukan penjualan beras serta produk turunannya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, memenuhi semua permintaan pasar akan kebutuhan beras dan produk turunannya, menciptakan lapangan kerja guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang terakhir menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lainnya di berbagai daerah agar memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, analisis strategis, yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana kekuatan dari Ya Pasti ID Sejahtera ini yaitu menghasilkan produk berkualitas, harga produk bersaing dengan kompetitor, segmentasi pasar pasti dan jelas, mesin processing beras dalam keadaan baik, kemudian pemimpin dan tenaga kerja cukup berpengalaman dalam produksi beras, dan jumlah tenaga kerja cukup memadai. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama itu tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Yang kedua, modal usaha perusahaan masih terbatas.
Kapasitas mesin produksi beras juga masih terbatas. Kemudian teknologi yang dimiliki perusahaan masih terbatas juga, dan perusahaan belum memiliki izin edar. Yang selanjutnya, opportunities atau keuntungan. Yang pertama itu sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, adanya peluang pasar dan permintaan beras terus meningkat. Selanjutnya, bahan baku gabah berkesinambungan dan kemitraan dengan pasar serta pemasok bahan baku yang harmonis, dan juga kebijakan pemerintah sangat mendukung. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman, yaitu pertama, tingkat persaingan usaha yang ketat, daya saing dan citra produk meningkat, kesadaran konsumen terhadap mutu, adanya akses permodalan lemah, dan adanya produk substitusi. Yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran menggunakan strategi marketing mix. Yang pertama ada produk atau produk. Produk utama yang dihasilkan oleh CV Yafasti ID Sejahtera ini nantinya adalah beras, dan penentuan mutu beras yang dihasilkan itu dengan kualitas, yaitu ada super, medium, dan broken, tergantung dari pesanan pasar dan proses produksi yang terjadi. Beras super itu 10% broken atau 10% patah. Beras medium merupakan campuran antara beras dan broken. Kemudian kemasan yang digunakan berukuran 3 kg, 5 kg, dan 25 kg. Yang setiap segmen pasar menggunakan ukuran kemasan yang berbeda-beda tergantung pada permintaan konsumen. Selain produk utama, terdapat juga produk turunan beras yang dihasilkan antara lain ada beras menir, bekatul, dan juga lainnya. Yang selanjutnya itu price atau harga. Harga yang ditawarkan oleh CV Yafasti ID Sejahtera itu untuk setiap pembelian produk beras ditetapkan dengan harga sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 62-KS.03-03-K-3-2023, di mana harga eceran beras untuk kualitas medium sebesar 10.900 per kilogram dan untuk kualitas premium sebesar 13.900 per kilogram. Adapun strategi dalam menentukan harga yang paling optimal dengan menjaga kualitas produk yang lebih baik dari pesaing, bahan baku yang baik, efisiensi biaya, dan harga jual yang kompetitif sehingga bisa diterima oleh pasar. Saat ini perusahaan berusaha melakukan diferensiasi produk dengan adanya kualitas produk dan jenis kemasan. Yang selanjutnya adalah promotion atau promosi, di mana perusahaan akan mempromosikan melalui e-commerce dan pemberian promo pada saat-saat tertentu. Untuk strategi pemasaran yang akan dilakukan antara lain yaitu dengan cara menawarkan bonus berupa uang atau paket perjalanan kepada setiap kios yang bisa menjual produk kami sesuai target yang akan diberikan nantinya setiap bulan. Yang selanjutnya adalah place atau tempat, di mana perusahaan akan memasarkan produk melalui distributor, pengecer, juga melakukan penjualan langsung ke konsumen secara offline dan juga melalui online dengan melalui via e-commerce seperti Shopee. Untuk selanjutnya, rencana organisasi dan manajemen. Berikut ini struktur perusahaan dan job description. Yang pertama itu ada manajer, kemudian manajer yaitu diduduki oleh saya sendiri, Sartika Dewianti. Kemudian di bawahnya itu ada Departemen Keuangan dengan anggota Aprilia Dewi Cynthia. Kemudian ada Departemen Produksi, yaitu ada Krishna Julian, Hadi Prayitno, Hardianto, dan Hendro. Kemudian Departemen Pembelian itu ada Rudi Sandika. Selanjutnya Departemen Pemasaran itu ada Muhammad Iqbal, Narendra Putra, Triyaningsi, dan Fatmawati. Yang selanjutnya itu ada penjabaran job description. Yang pertama itu manajer bertugas mengontrol aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan. Selanjutnya ada Departemen Keuangan, tugasnya mengkoordinasi kegiatan keuangan perusahaan
dan pengawasan serta pencatatan atas kegiatan keuangan. Selanjutnya ada Departemen Produksi, itu mengkoordinasikan, memberikan pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, produksi, kualitas, dan pemeliharaan mesin, serta peralatan produksi hingga pengemasan. Selanjutnya ada Departemen Pembelian, melakukan pembelian bahan baku untuk diproduksi dan juga persediaan untuk dijual. Dan yang terakhir, Departemen Pemasaran, itu tugasnya merencanakan pemasaran produk, menetapkan strategi pemasaran, mencari pembeli, serta kondisi pesaing, dan berbagai masalah eksternal. Yang selanjutnya, rencana produksi dan operasi. Yang pertama itu lokasi bisnis. Untuk lokasi pendirian perusahaan, kami mempunyai rencana di daerah Dusun Sidorejo, Kelurahan Selokaton, Kecamatan Godarejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Proses produksi yang akan kami laksanakan yaitu ditinjau dengan teknik mesin-mesin penggilingan padi secara umum. Mesin-mesin yang digunakan dalam penggilingan padi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu mesin pemecah atau pengupas kulit, sekam gabah kering giling, atau huller atau husker. Selanjutnya mesin pemisah gabah dan beras pecah kulit, yaitu mesin brown rice separator. Selanjutnya mesin penyosa atau mesin pemutih, yaitu polisher. Selanjutnya mesin pengayak bertingkat atau shifter, dan mesin atau alat bantu pengemasan, timbangan, dan penjahit karung. Selanjutnya, pemilihan teknologi. Untuk teknologi yang akan kami gunakan yaitu proses otomatik dengan ruang kontrol hanya untuk proses pengepakan serta penjahitan pemberdayaan masyarakat lingkungan perusahaan. Selanjutnya, perencanaan jumlah produksi. Untuk kapasitas produksi awal dari pabrik akan kami buat yaitu 2 ton per hari. Dan timeline aktivitas usaha. Pada pelaksanaan aktivitas kerja di CV Yavasti ID Sejahtera memakai waktu kerja selama 6 hari dalam waktu seminggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan waktu kerja kurang lebih 8 jam kerja per hari, yaitu jam 8 sampai jam 16. Jika lebih dari jam tersebut, maka dianggap lembur, dan pada tanggal merah perusahaan libur. Selanjutnya, rencana keuangan. Adapun kebutuhan investasi dan modal kerja, yaitu kebutuhan investasi dengan rincian tertera pada slide tersebut, yaitu dengan jumlah 80.866.000 dan modal kerja yaitu 25.000, sehingga total kebutuhan investasi dan modal kerja yaitu 105.866.000 rupiah. Sedangkan sumber modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan CV Yavasti ID Sejahtera ini direncanakan sekitar 62,22% merupakan modal sendiri dan sisanya sekitar 37,78% atau sebesar 40 juta rupiah merupakan kredit bank dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun dan dimajemukkan setiap tahun selama 10 tahun. Rencana produksinya yaitu jumlah kapasitas produksi padi adalah sebesar 3.500 ton per tahun. Rencana CV Yavasti ID Sejahtera memproduksi pada tahun pertama sebesar 65% dan diperkirakan setiap tahun akan meningkat rata-rata per tahun 5%. Kemudian rekapitulasi biaya tetap dan biaya variabel. Dengan rekapitulasi biaya tetap dan biaya variabel yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, jumlah pengambilan pokok pinjaman dan bunga pinjaman, yaitu jumlah pinjaman pokok dan bunga pinjaman CV Yavasti ID Sejahtera selama 10 tahun, yaitu dengan rincian sebagaimana pada slide berikut. Selanjutnya, perhitungan net present value. Perhitungan net present value CV Yavasti ID Sejahtera 2023, yaitu selama 10 tahun, yaitu dengan rincian seperti pada slide berikut.
Selanjutnya, perhitungan net present value NPV sama dengan 339.135.270 rupiah. Sedangkan perhitungan IRR dan net atau net B per C rasio yaitu IRR sama dengan 0,12 ditambah dalam kurung 0,91 dalam kurung 0,71 dikurangi 0,12 diperoleh IRR sama dengan 0,65 sama dengan 65,91%, sebagaimana yang tertera pada tabel di samping. Selanjutnya yaitu Business Model Canvas Javasti ID Sejahtera, yaitu value proportionnya, menyediakan produk beras dan produk turunannya yang berkualitas, kemudian produk selalu baru, tersedia dalam jumlah yang cukup kuantitas sepanjang waktu. Selanjutnya harga sangat terjangkau, juga kemasan praktis sesuai dengan jenis dan ukuran produk. Selanjutnya itu ada customer relationship, itu sosial media berasal WhatsApp, Facebook, Instagram, kemudian pemasaran via marketplace, Shopee, menerima kunjungan ke toko, berbagai diskon untuk pelanggan, juga inovasi kemasan produk, pelayanan tepat dan akurat. Kemudian ada pun customer segments, itu dari Javasti ID, memiliki segmentasi pasar setiap orang yang mengkonsumsi nasi, baik dari semua jenis kelamin tanpa memandang aspek geografis. Kemudian ada channels, itu ada sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram. Kemudian pemasaran via marketplace Shopee, toko-toko sembako di area Karanganyar, Solo, Sragen, Boyolali, dan lain-lain. Selanjutnya ada pun key activities, itu yang pertama input produksi manufaktur seperti benih, produk beras, kemudian membantu budidaya padi dengan petani, melakukan proses pasca panen, melakukan produksi beras, selanjutnya memasarkan produk secara online dan offline. Selanjutnya ada key research, yaitu ada kerjasama dengan para petani lokal, gudang bangunan dan peralatan untuk produksi beras, serta staf profesional untuk membantu proses budidaya pasca panen dan pemasaran. Selanjutnya ada key partners, yaitu para petani lokal sebagai pemasok bahan baku utama, kemudian jaringan petani sebagai pemasok tambahan, kemudian badan usaha sejenis sebagai mitra pemasok produk tambahan, selanjutnya jasa ekspedisi yang telah beroperasi di berbagai wilayah, kemudian pemerintah sebagai pendukung usaha, dan toko-toko sembako sebagai mitra distributor. Adapun revenue streams, itu ada penjualan produk beras, beras menir, bekatul, dan sekam. Dan yang terakhir ada cost structure, yang pertama modal membeli bahan baku, bangunan, dan perlengkapan, ada biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya untuk kejadian tidak terduga. Sekian video presentasi ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.